Balai Desa Karangjati masih berdiri kokoh, meski usia bangunannya sudah puluhan tahun. Di tengah ruangan utamanya, ada satu benda yang tak pernah berpindah tempat, sebuah kursi kayu berukir tua. Kursi itu disebut warga sebagai singgasana leluhur. Hanya kepala desa yang boleh duduk di sana. Dan itu pun harus dengan sopan santun serta niat baik. Lalu datanglah Pak Aryo, kepala desa baru, muda, lulusan kota, dan lidahnya lebih tajam dari sabit. Ia tidak percaya pada mitos, adat, apalagi kursi keramat. Itu cuma kursi jelek, bau kayu lapuk. Kalau saya mau, saya pakai buat kayu bakar, katanya sambil tertawa di depan warga. Ia senang merendahkan orang. Setiap pagi ia duduk di kursi itu sambil main ponsel. Kadang makan gorengan, kadang tidur-tiduran. Ini balai desa, bukan tempat nenek moyang ngumpet, ucapnya jika ada warga yang memperingatkan. Suatu hari seorang kakek buta datang memohon bantuan. Cucunya sakit dan mereka tak punya biaya berobat. Dengan pakaian lusuh dan suara gemetar, ia memohon belas kasih. Pak Aryo melirik dari balik kacamatanya yang mengilap. "Maaf, Pak Tua. Kami cuma bantu orang yang tahu prosedur. Punya surat miskin? Ada KTP? Atau cuma bawa wajah sedih buat ngemis?" Warga terdiam. Tapi Pak Aryo belum puas. Ia berdiri dan menunjuk kursi tua itu. "Kalau memang ini kursi sakti seperti katanya orang-orang dungu di desa ini, ya duduklah di situ. Minta sama leluhur kalian." Tanpa bicara, kakek itu duduk sebentar, menunduk, lalu bangkit pelan dan berjalan pergi. Malamnya, Pak Aryo mendengar suara gesekan kayu di balai desa. Ia mengira maling. Tapi saat ia datang dengan senter, tak ada siapa-siapa. Kursinya berubah posisi, menghadap keluar jendela, seperti ada yang baru saja duduk. Hari demi hari, kejadian aneh terus muncul. Langkah kaki, bisikan, bahkan suara tangisan terdengar tiap malam. Saat ia bercermin, kadang ia melihat sosok lain di belakangnya kepala desa lama, dengan mata merah dan ekspresi marah. Ia panik, memanggil dukun, memanggil pendeta, memanggil siapapun, tapi tidak ada yang bisa mengusir rasa bersalah yang mulai menyelimuti. Ia mencoba membuang kursi itu, tapi kursi itu kembali ke tempat semula keesokan harinya, utuh seperti tak pernah disentuh. Ia menjerit, menangis, marah-marah pada bawahannya. Tapi tak ada yang berani dekat. Puncaknya, saat warga menemukannya duduk di kursi tua itu pada pagi buta. Pak Aryo tampak linglung, rambut acak-acakan, mulut komat kamit. Ia mencakar-cakar lengan sendiri sambil berteriak, "Maaf, aku cuma bercanda. Jangan ambil aku." Dukun desa berkata, dia harus minta maaf, bukan ke kami, tapi ke hati yang dia remukan. Warga membawa kembali kakek buta itu. Dengan langkah lambat, kakek itu mendekat dan menyentuh pundak Pak Aryo. "Nak, saya sudah maafkan, tapi jangan ulangi lagi." Tiba-tiba, Pak Aryo jatuh berlutut, menangis seperti anak kecil. Sejak saat itu, ia berubah. Tak lagi sombong, tak lagi arogan. Ia datang ke rumah-rumah warga, membantu, mendengar, meminta maaf. Berakhirlah sudah cerita kami. Kami mohon maaf jika ada kesamaan dalam video ini. Itu semua adalah ketidaksengajaan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe agar kami bisa terus berkarya.